Diawali dari pinggiran kota Seoul, sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, serta kedua anaknya yang bernama Ki Jong dan Ki Wo. Mereka hidup di rumah yang sangat sederhana. Bahkan rumah mereka sering terkena banjir saat hujan deras. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja serabutan. Dan hari itu mereka diberi tugas untuk melipat kotak makanan. Suatu hari Ki Wo bertemu dengan temannya yang bernama Min Jong. Min Jong memperlihatkan kepada Mi Wo foto seorang murid lesnya. Min Jong meminta tolong kepada Ki Wo untuk menggantikannya sebagai guru les dikarenakan ia akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Min Jong sebenarnya tahu jika Ki Wo bukan mahasiswa, memberikan saran kepada Ki Wo untuk membuat dokumen palsu. Ia datang untuk memberikan hadiah yang berupa batu yang mana Min Jong mendapatkannya dari sang kakek. Ia percaya jika batu tersebut dapat membawa kekayaan untuk keluarga Ki Wo. Meminta bantuan Ki Jong untuk membantunya membuat dokumen palsu. Ki Wo juga mengubah namanya menjadi Kevin. Keesokan harinya Ki Wo mendatangi rumah Dahye. Ki Wo bertemu dengan ibu Dahye yang tidak terlalu peduli dengan dokumen. Ki Wo berada di sana atas rekomendasi Min Jong dan ibu Dahye percaya dengan Min Jong. Di hari pertama ibu Dahye ikut untuk memperhatikan cara mengajar Kevin kepada Dahye. Tampaknya ibu Dahye puas dengan cara mengajar Kevin. Hingga ia tampak mengakrabkan diri dengan Kevin. Selain itu ibu Dahye juga memberikan gaji sama dengan yang ia berikan kepada Min Jong. Dan juga memperkenalkan Kevin dengan asisten rumah tangga mereka. Tiba-tiba Dasong anak bungsu di keluarga tersebut membuat keributan. Ibu Dasong memperlihatkan lukisan yang dibuat Dasong. Karena itu Kevin memiliki ide untuk mengatakan kepada ibu Dasong jika ada guru les seni yang ia kenal untuk mengajar Dasong. Tentunya hal tersebut membuat ibu Dasong senang dan ingin Kevin memperkenalkan guru les tersebut. Keesokan harinya ia membawa guru les yang dimaksud ternyata adalah Ki Jong. Ki Jong juga mengubah namanya menjadi Jessica. Di hari pertama Jessica mengajar. Jessica tidak ingin orang tua ikut hingga ia meminta kepada ibu Dasong untuk menunggu di luar. Jessica tampak mengajar Dasong dengan baik. Dasong juga terlihat nyaman dengan Jessica. Sedangkan di luar ruangan ibu Dasong tampak cemas meninggalkan anaknya dengan orang baru. Setelah pelajaran selesai, Jessica mengobrol berdua dengan ibu Dasong. Jessica mengatakan hal seolah-olah ia mengetahui apa yang telah terjadi dengan Dasong. Ibu Dasong yang mudah terpengaruh tampak percaya dengan yang dikatakan Jessica. Karena itu Jessica ingin untuk ibu Dasong menambah upahnya 2 kali lipat karena Jessica juga akan memberikan terapi seni kepada Dasong. Ibu Dasong tidak keberatan dengan hal tersebut. Rumah tersebut juga memiliki seorang supir yang biasa dipanggil sopir Yun. Sehari-hari ia bertugas sebagai sopir dari bos yang laki-laki yaitu suami dari ibu Dasong. Suatu hari sopir Yun diminta untuk mengantar Jessica pulang. Saat di mobil ternyata Jessica memiliki rencana jahat dengan melepas pakaian dalamnya dan meninggalkannya. Ternyata Jessica ingin jika ayahnya lah yang menjadi sopir di keluarga itu. Celana dalam tersebut ditemukan oleh bos. Dan bos pun memberikan bukti tersebut kepada istrinya. Karena hal tersebut, mereka merencanakan untuk memecat sopir Yun tanpa mengatakan hal yang sebenarnya jika mereka menemukan celana dalam tersebut di dalam mobil mereka. Keesokan harinya Nyonya bercerita kepada Jessica tentang sopir Yun yang akan dipecat. Oleh karena itu Jessica merekomendasikan dengan mengatakan jika ia memiliki paman yang bisa menjadi sopir. Tampaknya membuat Nyonya tertarik dengan sopir yang direkomendasikan Jessica tersebut. Keesokan harinya adalah hari pertama sopir yang mengubah namanya menjadi Pak Kim bekerja. Tampaknya cara mengemudi Pak Kim disukai oleh bos dan bos juga memberikan pujian kepada Pak Kim karena cara mengemudinya yang baik.
Setelah mereka yang berhasil bekerja di rumah itu, kini giliran ibu merekalah yang belum masuk ke dalam keluarga tersebut. Mereka pun ingin menyingkirkan asisten rumah tangga yang ada di rumah itu agar ibu mereka bisa bekerja di rumah itu. Keesokan harinya Dahlia bercerita kepada Kevin jika ia ingin makan buah persik tapi tidak bisa dikarenakan asisten rumah tangga di rumahnya alergi dengan bulu halus yang terdapat pada buah persik. Setelah mengetahui kelemahannya, mereka pun menyusun rencana dengan baik untuk menyingkirkan asisten rumah tangga di rumah itu. Dimulai dengan mengambil bulu halus yang terdapat pada buah persik dan menaburinya kepada asisten rumah tangga tersebut. Alerginya pun kambuh dan ia batuk-batuk. Ia pun pergi ke rumah sakit yang ternyata sudah ada Pak Kim yang sedang mengambil foto dirinya. Setelah berhasil mengambil foto, Pak Kim menunjukkan foto tersebut kepada Nyonya. Pak Kim tampak memengaruhi Nyonya dengan mengatakan jika ia mendengar bahwa asisten rumah tangganya mengidap penyakit TBC. Dan mengatakan jika penyakit TBC dapat menular ke anaknya, yang paling kecil yaitu Dasong. Semua yang dikatakannya adalah hasil dari skenario yang telah ia buat. Tampaknya Nyonya percaya dengan apa yang dikatakan Pak Kim. Sebelum mereka tiba di rumah, Pak Kim memberitahu lewat pesan jika ia akan tiba dalam 3 menit. Kevin pun melancarkan aksinya menaburi serbuk persik kepada asisten rumah tangga, yang membuat alerginya kambuh lagi. Dan saat itu bertepatan sekali dengan kedatangan Nyonya yang melihat hal tersebut. Ditambah lagi Pak Kim mendapatkan noda darah pada tisu bekas dari asisten rumah tangga itu, yang sebenarnya bukanlah darah asli melainkan saus yang Pak Kim berikan ke tisu tersebut. Karena hal itu asisten rumah tangga pun dipecat. Semenjak saat itu Nyonya melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Sedangkan suaminya lebih sering makan di luar dikarenakan istrinya yang tidak bisa memasak. Pak Kim pun memberikan saran untuk mengambil jasa pengalaman. Pak Kim memberikan sebuah kartu nama dari jasa tersebut, yang bernama Teker, yang sebenarnya nama jasa tersebut tidak ada. Mereka sudah merencanakan semuanya. Akhirnya Nyonya menghubungi layanan jasa Teker itu. Dan yang mengangkatnya adalah Jessica yang mengaku sebagai admin dari layanan jasa tersebut. Tampaknya Nyonya sama sekali tidak mengenali suara Jessica. Tibalah saatnya ibu mereka berhasil masuk sebagai asisten rumah tangga baru di rumah itu. Suatu hari mereka pergi keluar dengan tujuan untuk merayakan ulang tahun Dasong. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menikmati suasana yang selama ini tidak bisa mereka rasakan saat di rumah sendiri. Termasuk Ki Jong juga menikmatinya seperti sudah rumah sendiri. Mereka juga bersantai di malam hari serta melihat pemandangan luar dari dalam ruangan. Di luar rumah ada seseorang yang ingin memencet bel rumah itu. Ternyata ia adalah mantan asisten rumah tangga yang lama di rumah itu. Di sini mantan asisten rumah tangga mengatakan jika ia ingin untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di rumah itu. Dan ia pun membuka pintu untuk mantan asisten tersebut. Sedangkan Kiwo, Ki Jong dan Pak Kim bersembunyi. Ternyata rumah itu memiliki ruangan rahasia. Setelah pintu tersebut terbuka, mantan asisten langsung lari masuk ke dalam. Asisten yang baru juga ikut masuk ke dalamnya karena rasa penasaran. Ternyata di dalam ruangan tersebut ada seseorang yang tinggal yang ternyata adalah suami dari mantan asisten. Asisten baru tampak kebingungan melihat yang ada di depan matanya. Mantan asisten memperkenalkan nama suaminya yang bernama Oh Geun Sae yang sudah 4 tahun tinggal di tempat itu. Ia tinggal di sana dikarenakan debt collector terus mencarinya untuk menagih utang. Namun asisten baru mengancam akan memanggil polisi, yang membuat mantan asisten takut dan memohon kepadanya agar tidak dilaporkan.
Tiba-tiba mereka terjatuh, yaitu Pak Kim, Kiwo dan Kijong. Setelah melihat mereka, mantan asisten jadi tahu kenapa sopir dipecat. Ia pun merekam mereka sebagai bukti, jika mereka telah menipu keluarga itu. Setelah mendapatkan bukti, mantan asisten mengancam mereka akan mengirim bukti tersebut kepada bos. Mereka pun menuruti apa yang dikatakan mantan asisten. Hingga di rumah tersebut terjadilah perebutan handphone milik mantan asisten, yang mana di dalam handphone tersebut terdapat bukti dari kebohongan keluarga Pak Kim. Di tengah keributan tersebut tiba-tiba suara telepon di rumah tersebut berbunyi. Yang ternyata itu adalah Ibu Dasong. Ibu Dasong menceritakan jika mereka gagal melakukan camping karena tenda mereka rusak. Dan karena hal tersebut ia akan tiba di rumah dalam waktu 10 menit. Ia juga menyampaikan pesan untuk membuatkannya makanan yaitu ramyeon. Mereka pun bergegas untuk membereskan yang terjadi. Seperti Pak Kim yang menggiring Oh Geun Sae menuju ruang rahasia dan mengikatnya. Kijong yang membersihkan meja yang kotor, serta sang ibu yang memasak ramyeon sebelum Ibu Dasong tiba. Setiba mereka di rumah, Kijong bersembunyi di bawah meja, Kevin bersembunyi di bawah tempat tidur Dahye, Pak Kim yang bersembunyi di ruang rahasia. Nyonya tampak menikmati makanannya tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Saat situasi aman mereka mencoba untuk keluar dari rumah itu. Namun, tiba-tiba Dasong keluar, yang membuat mereka harus bersembunyi kembali di bawah meja. Dasong yang tidak ingin untuk masuk ke dalam rumah, dan membuat tenda di luar. Membuat orang tuanya harus tidur di sofa untuk mengawasi anaknya. Sebelum tidur pasangan suami istri itu sempat membicarakan Pak Kim yang memiliki bau aneh. Tentu saja Pak Kim mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah suami istri tersebut tertidur, mereka segera lari keluar dari rumah itu. Sedangkan dari dalam ruangan rahasia, Oh Gyun Seo terus-menerus menekan lampu di rumah itu. Yang mana lampu hidup mati tersebut, ia mengharapkan seseorang akan membantunya. Dikarenakan istri Oh Gyun Seo terlihat sudah tidak berdaya, namun tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan ia merasa sangat sedih. Keesokan harinya keluarga itu mengadakan pesta ulang tahun Dasong. Sedangkan dari ruang rahasia, Kevin mencoba untuk masuk ke dalam ruang rahasia dengan membawa batu pemberian Minjong. Oh Gyun Seo mengetahui jika yang masuk ke dalam ruang rahasia adalah Kevin. Seketika ia ingin membalas dendam kepada Kevin dan keluarganya yang telah menyakiti istrinya. Oh Gyun Seo menarik leher Kevin dengan tali. Kevin berusaha untuk melarikan diri dari Oh Gyun Seo. Namun tali di lehernya tersangkut, hingga ia tidak bisa berlari lagi. Dan akhirnya Oh Gyun Seo memukul kepala Kevin dengan batu. Setelah itu Oh Hyun Seo melancarkan balas dendamnya juga kepada Jessica. Seketika suasana menjadi panik, sedangkan Pak Kim berusaha untuk menghentikan pendarahan pada Jessica. Pak Kim melihat jika bosnya sama sekali tidak memperdulikan mereka. Bos hanya memikirkan keselamatan anaknya yang pingsan. Sedangkan istri Pak Kim juga berjuang untuk menghindar dari Oh Hyun Seo. Bos meminta kunci mobil kepada Pak Kim untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Bos tampak menutup hidungnya yang membuat Pak Kim merasa tersinggung. Karena itu Pak Kim menusukkan pisau kepada bosnya tersebut. Setelah itu ia langsung pergi dari tempat itu. Pak Kim bersembunyi di ruangan rahasia di rumah itu. Di tengah malam ia diam-diam mengambil makanan dari dalam kulkas. Sedangkan Kijong sudah meninggal. Sedangkan Kiwo mengalami cedera otak.
Ia hanya bisa tersenyum saat melihat foto Ki Jong yang telah tiada. Namun, Kiwo tidak bisa tersenyum saat melihat berita tentang pembunuhan yang dialaminya. Kasus pembunuhan di halaman rumah orang kaya yang menjadi viral. Apa yang terjadi pada Kiwo memotivasinya untuk hidup lebih baik. Yang mana Kiwo belajar dengan baik, hingga mengantarkannya menjadi orang yang sukses dan bisa membeli rumah mewah.